Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya David Hardiago, dan dalam segmen video kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum pidana atau hal-hal dasar apa saja yang diperlukan untuk mempelajari hukum pidana. Selamat menyaksikan. Ketika kita mempelajari hukum pidana, maka sejatinya ada beberapa hal penting yang perlu diutarakan atau diperhatikan terlebih dahulu sebelum nantinya atau akhirnya nanti mempelajari mengenai hukum pidana itu sendiri. Pertanyaannya, apa hal-hal penting tersebut yang menjadi fokus utama untuk mempelajari dasar-dasar hukum pidana? Oleh karenanya di dalam segmen video kali ini saya akan membahas 3 hal utama atau 3 hal dasar yang diperlukan sebelum akhirnya nanti kita mempelajari mengenai apa hukum pidana itu sendiri. Yang pertama, yaitu yang terkait dengan ilmu hukum pidana dan kriminologi. Yang kedua, yang terkait dengan objek dari ilmu hukum pidana. Dan yang ketiga, yang terkait dengan tujuan dari ilmu hukum pidana. Dan nanti di dalam segmen video kali ini, kita akan membahas 3 hal tersebut yang sejatinya itu merupakan dasar dari hukum pidana itu sendiri, yaitu yang terkait dengan ilmu hukum pidana. Baik, mengenai dasar yang pertama, yaitu perihal ilmu hukum pidana. Ketika kita membaca kalimat ilmu hukum pidana, maka di situ ada 3 variabel. Ada ilmu hukum, dan ada ilmu hukum pidana. Oleh karenanya, supaya teman-teman yang menyaksikan mendapatkan pengetahuan secara holistik, saya akan menjelaskan satu persatu variabel tapi dengan sederhana, tidak sampai terlalu dalam. Pertama, mengenai ilmu. Sering ditanyakan atau sering dijadikan suatu perdebatan mengenai sebenarnya apa yang dimaksud dengan ilmu itu sendiri. Oleh karenanya, jika saya mengutip beberapa pandangan pakar, misal pandangan dari Jeremy Hall, dia mengatakan bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang memberi perhatian pokok terhadap ide-ide dasar dan pengetahuan-pengetahuan dasar. Sedangkan pendapat lain, misal jika kita komparasikan, ada pendapat dari Imre Lakatos yang menyatakan bahwa ilmu itu adalah hasil pemikiran manusia yang tidak akan hilang begitu saja ketika ilmu-ilmu lain bermunculan. Apa yang disampaikan oleh Imre Lakatos ini sejatinya merupakan sesuatu yang umum di dalam ilmu pengetahuan, di mana dalam ilmu pengetahuan suatu pendapat atau suatu teori itu sudah pasti akan disanggah oleh pendapat atau teori lainnya, dan ini merupakan bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Sedangkan untuk ilmu pengetahuan kaitannya dengan pengembangannya, maka sedikit kita akan berbicara mengenai filsafat di situ. Kalau kita ambil pendapat dari Auguste Comte misal, beliau menjelaskan bahwa tingkatan sesuatu untuk dijadikan sebagai ilmu itu paling tidak ada 3 hal utama. Pertama, dari penjelasan yang serba teologis menuju pada pendekatan metafisik yang bersifat filsafati dan diakhiri dengan hal-hal yang bersifat ilmiah. Nah, mungkin untuk pengantar ilmu secara sederhana bisa diperhatikan dari 3 hal utama yang saya sampaikan tadi, yaitu ilmu yang memberi perhatian kepada ide-ide pokok atau pengetahuan dasar, sesuatu yang disusul dengan pengetahuan yang baru dengan 3 tingkatan sebagaimana yang disampaikan oleh Auguste Comte. Lalu pertanyaannya, ketika kita sudah tahu apa itu ilmu, kita baru mulai masuk ke variabel yang kedua, yaitu apa sejatinya yang dimaksud dengan ilmu hukum ketika kita hubungkan antara variabel pertama yaitu ilmu dan hukum di variabel kedua. Bapak Ibu sekalian mungkin yang mempelajari ilmu hukum bisa tahu banyak mengenai siapa saja sih para pakar yang mendefinisikan ilmu hukum atau memberi pendapat mengenai apa sejatinya yang dimaksud dengan ilmu hukum. Tapi di dalam segmen video kali ini mungkin saya persingkat saja dengan mengambil beberapa pendapat dari yang mendefinisikan ilmu hukum secara sederhana. Hans Kelsen misalnya, di dalam bukunya The Pure Theory of Law atau Teori Hukum Murni yang ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, di dalam pendapatnya mengenai ilmu hukum dari buku tersebut, ia menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan ilmu hukum itu adalah ilmu yang menerangkan mengenai hukum yang sedang berlaku dan bukan hukum yang seharusnya. Pendapat Kelsen yang demikian tentunya melahirkan pro kontra, tapi jika kita kaji ke belakang lagi, kita harus paham bahwa Kelsen adalah salah satu pencetus mazhab hukum positivisme, sehingga tidak keliru jika dia menyatakan yang demikian. Atau jika kita cari pendapat lain lagi yang mungkin lebih sederhana, kita bisa melihat dalam pendapat Jan Gisels, di mana Jan Gisels menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat menerangkan dan menjelaskan mengenai hukum.
Dari dua pandangan pakar tadi, jika kita hubungkan dengan variabel yang ketiga, yaitu pidana, maka kita bisa tarik suatu pendapat bahwa apa yang dimaksud dengan ilmu hukum pidana adalah ilmu yang menjelaskan dan menerangkan mengenai hukum pidana dalam arti hukum pidana yang sedang berlaku dan bukan hukum pidana yang seharusnya. Tentunya pendapat mengenai ilmu hukum yang demikian itu terlampau sempit, karena di dalam hukum pidana kita tidak hanya bicara mengenai hukum pidana positif, atau kita tidak hanya bicara mengenai pelanggaran norma, tetapi juga kita bicara bagaimana suatu norma agar tidak dilanggar, dan kita juga berbicara bagaimana membuat suatu hukum pidana di masa yang akan datang, atau hukum pidana yang dicita-citakan, atau yang umumnya disebut dengan ius constituendum. Selanjutnya, setelah kita mempelajari salah satu dasar di dalam belajar hukum pidana, yaitu mengenai ilmu hukum pidana, penting juga kiranya saya jelaskan di dalam segmen video kali ini, supaya pengetahuan lebih holistik, bahwa selain ilmu hukum pidana, ketika kita mempelajari dasar hukum pidana, ada juga salah satu disiplin yang sangat erat kaitannya atau sangat dekat kaitannya dengan hukum pidana. Apa disiplin itu? Yaitu apa yang disebut dengan kriminologi. Kriminologi, jika kita kaji secara etimologis, maka dia terdiri dari kata krimen dan logos. Krimen yang artinya kejahatan, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Sehingga secara harafiah, jika kita artikan kriminologi, maka dapat disimpulkan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Tetapi definisi yang demikian tentunya hanya definisi secara frasa, karena di dalam perkembangannya kriminologi tidak sesederhana itu untuk didefinisikan. Mungkin jika kita ambil satu pendapat yang dapat merangkum secara sederhana apa itu kriminologi, maka dapat dikatakan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang faktor-faktor penyebab kejahatan, pelaku kejahatan, hubungan antara faktor dan pelaku kejahatan tadi, serta korban dari kejahatan. Selanjutnya, untuk melengkapi materi mengenai kriminologi tadi, perlu juga saya jelaskan di sini bahwa dalam perkembangannya, karena ini terkait erat dengan hukum pidana, kriminologi itu mengalami beberapa kemajuan berpikir, di mana salah satu kemajuan berpikirnya atau yang paling kontemporer, salah satunya dengan membagi kriminologi di dalam beberapa cabang. Kalau kita ambil beberapa pendapat, misal dari Bonger, di situ Bonger membagi kriminologi menjadi dua bagian utama. Dua bagian yang utama yang disebut di sini, yang pertama yaitu apa yang disebut dengan kriminologi murni, dan yang kedua adalah apa yang disebut dengan kriminologi terapan. Di mana di dalam kriminologi murni ini dibagi lagi jadi 5. Ada yang disebut dengan antropologi kriminal, sosiologi kriminal, psikologi kriminal, penologi, dan yang terakhir psikopatologi dan neuropatologi kriminal. Sedangkan yang terapan itu kurang lebih ada 3. Ada higien kriminal, lalu ada politik kriminal, dan yang terakhir ada yang disebut dengan kriminalistik atau police scientific. Untuk menjelaskan masing-masing apa dari pembagian itu mungkin nanti kita bisa bahas dalam segmen yang lain. Tetapi untuk pengantar perlu dipahami bahwa salah satu disiplin ilmu yang paling dekat dengan hukum pidana yaitu kriminologi. Selain juga mungkin ada pembagian yang lain yaitu viktimologi. Tapi di dalam segmen ini saya ingin jelaskan bahwa kriminologi itu sangat erat kaitannya dengan hukum pidana. Meskipun jika mau disatukan, itu juga mungkin agak rumit. Karena antara kriminologi dengan hukum pidana, itu ada perbedaan yang mendasar atau perbedaan yang prinsip. Apa perbedaannya? Ya, jika kita lihat, hukum pidana itu dia ilmu yang bersifat normatif. Atau yang dalam frasa lain disebut sebagai normatif Strafrechtwissenschaft. Di mana para pemikir hukum pidana ketika mengkaji suatu permasalahan itu melakukan penelitian dengan syarat akan nilai atau yang umumnya disebut dengan penelitian normatif atau doktrinal. Sementara orang-orang yang berhimpun di kriminologi itu umumnya disebut dengan faktualis Strafrechtwissenschaft, di mana ketika mereka melakukan penelitian atau mengkaji hal-hal yang berurusan dengan kriminologi, mereka melakukan penelitian secara empiris atau penelitian yang bersifat sosial. Tapi terlepas dari kedua perdebatan itu, tentunya kriminologi bagi hukum pidana sangat penting, khususnya di dalam segmen video kali ini ketika kita mempelajari dasar-dasar dari hukum pidana. Apa pentingnya? Paling tidak ada 2 hal utama kenapa kriminologi itu tetap eksis dan menjadi sesuatu yang penting bagi hukum pidana. Pertama, kriminologi itu membantu hukum pidana kaitannya dengan penggantian atau pencabutan suatu peraturan perundang-undangan pidana. Yang kedua, kriminologi itu membantu di dalam memprediksi suatu kebijakan yang akan dirumuskan untuk menangani atau menanggulangi suatu
kejahatan. Dan tentunya dengan peran penting dua poin tadi yang saya sampaikan, hingga saat ini saya sendiri masih berpendirian bahwa kriminologi menjadi segmen yang penting di dalam ilmu hukum pidana. Baik, selanjutnya poin yang kedua. Setelah tadi poin yang pertama mengenai ilmu hukum pidana dan kriminologi, yang kedua kita akan bahas mengenai objek dari ilmu hukum pidana. Objek dari ilmu hukum pidana ini sebenarnya hampir sama ya dengan objek dalam ilmu hukum pada umumnya, dimana kalau kita belajar ilmu hukum, maka kita ketahui objek ilmu hukum itu adalah peraturan hukum positif yang berlaku di suatu waktu dan di suatu wilayah tertentu sebagai output dari kekuasaan yang berdaulat. Kalau kita turunkan segmennya dari ilmu hukum menjurus kepada ilmu hukum pidana, maka dapat dikatakan bahwa objek daripada ilmu hukum pidana adalah hukum pidana positif yang berlaku di suatu waktu dan suatu wilayah tertentu sebagai output dari kekuasaan yang berdaulat. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah, apa itu hukum pidana positif yang dimaksud seperti yang saya sebutkan tadi? Kalau teman-teman membaca di dalam kitab undang-undang hukum pidana, maka tidak akan ada yang memberi definisi mengenai apa sebenarnya dimaksud dengan hukum pidana positif atau apa yang dimaksud dengan undang-undang pidana yang sedang berlaku di suatu waktu maupun wilayah tertentu di Indonesia. Oleh karenanya, untuk kita mencari tahu ketika tidak terdapat di dalam teks kitab undang-undang hukum pidana atau peraturan perundang-undangan pidana kita, maka kita bisa melihat secara doktrin. Jika kita merujuk kepada doktrin, maka ada pendapat Van Bemmelen dan Van Hattum yang menarik di situ. Ketika beliau berdua mengomentari pasal 1 ayat 1 hukum pidana kaitannya dengan asas legalitas atau nullum delictum nulla poena sine previa legi poenali. Dalam pendapat tersebut, Van Bemmelen dan Van Hattum menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan undang-undang positif itu paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama yaitu undang-undang tersebut tertulis. Yang kedua, peraturan tersebut baik yang bersifat formil maupun material. Yang ketiga, baik yang bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif. Dan yang terakhir, peraturan hukum pidana positif yang dimaksud adalah aturan yang outputnya itu dikeluarkan dari pemerintahan atau suatu kekuasaan yang berdaulat. Maka ketika kita hubungkan antara yang disampaikan Van Bemmelen dan Van Hattum dengan sistem hukum pidana Indonesia, maka paling tidak ada beberapa undang-undang positif yang masuk di situ. Pertama, yaitu kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP sebagai hukum pidana material. Yang kedua, kitab undang-undang hukum acara pidana sebagai hukum pidana formil. Yang ketiga adalah undang-undang pidana khusus. Yang keempat adalah ketentuan pidana yang terdapat di dalam undang-undang pidana lainnya. Dan yang terakhir adalah ketentuan pidana yang terdapat di dalam peraturan daerah. Jadi ketika ditanya apa objek dari ilmu hukum pidana, maka teman-teman dapat menegaskan bahwa objek dari ilmu hukum pidana adalah peraturan hukum pidana positif. Kalau lalu ada pertanyaan lagi, lalu hukum pidana positif yang dimaksud apa? Jika mengutip pendapat Van Bemmelen dan Van Hattum, maka ketika diturunkan ke dalam sistem hukum pidana Indonesia, maka paling tidak seperti yang saya sebutkan tadi ada 5. KUHP, KUHAP, ketentuan pidana di dalam undang-undang pidana khusus, ketentuan pidana di dalam undang-undang yang bukan hukum pidana, dan yang terakhir adalah hukum pidana yang terdapat di dalam peraturan daerah. Yang ketiga, atau yang menjadi kajian terakhir di dalam segmen video kali ini mengenai dasar-dasar hukum pidana adalah yang terkait dengan tujuan dari ilmu hukum pidana. Jika tadi sudah yang pertama itu ilmu hukum pidana apa, lalu objek ilmu hukum pidana, yang ketiga ini adalah tujuan dari ilmu hukum pidana. Jika dikatakan apa sebenarnya tujuan dari ilmu hukum pidana, maka dia akan terkait erat dengan objek dari ilmu hukum pidana. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, objek dari ilmu hukum pidana adalah hukum pidana positif. Sedangkan tujuan dari ilmu hukum pidana adalah untuk mengetahui objektivitas dari hukum pidana positif. Pertanyaannya sekarang, apa objektivitas yang ingin dilihat oleh ilmu hukum pidana sebagai salah satu tujuan di situ? Maka paling tidak objektivitas yang ingin dilihat terkait dengan dua hal utama. Yang pertama terkait dengan hukum material, dan yang kedua terkait dengan hukum formil atau penegakan hukum pidananya. Yang terkait dengan hukum pidana material, itu juga nanti ketika diturunkan akan ada 2 segmen atau 2 poin, yaitu yang terkait dengan reh delicten atau delik hukum, dan yang kedua yang terkait dengan wet delicten atau delik undang-undang. Kenapa 2 objektivitas ini penting untuk dinilai? Yang pertama mengenai reh delicten
itu secara harfiah diartikan sebagai delik hukum. Mengapa diartikan sebagai delik hukum? Karena reh delicten, umumnya perbuatan yang dilarang, itu sedari awal merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang tidak benar. Sehingga hukum pidana itu hadir hanya untuk mempositifkan perbuatan tersebut. Lalu pertanyaannya, dari mana perbuatan tersebut dinilai tercela atau tidak adil? Nah, awalnya dia bersumber dari norma agama dan norma kesusilaan. Sedangkan wet delicten atau delik-delik undang-undang, dia berbeda dengan delik hukum. Kalau delik undang-undang, perbuatan yang dilarang itu dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dengan melihat pada perkembangan zaman yang ada. Contohnya, orang tidak menggunakan helm itu bukan masuk di dalam konteks delik hukum, melainkan masuk di dalam konteks delik undang-undang, karena perbuatan itu yang diartikan sebagai pelanggaran dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dengan melihat perkembangan zaman. Dan salah satu tujuan dari ilmu hukum pidana itu adalah untuk menilai objektivitas kedua hal ini, yaitu objektivitas hukum positif yang terkait dengan material, di mana jika dikaji lagi material yang terkait itu dengan perbuatan yang dilarang berdasarkan delik hukum, dan yang kedua berdasarkan delik undang-undang. Sedangkan untuk yang lainnya, yaitu yang berhubungan dengan hukum formil atau penegakan hukum, maka paling tidak ada beberapa hal yang dinilai sebagai objektivitas di situ. Yang pertama yang terkait dengan infrastruktur, dan yang kedua terkait dengan suprastruktur. Apa maksudnya yang terkait dengan infrastruktur? Bahwa dalam hal penegakan hukum pidana, kaitannya dengan ada orang yang melanggar hukum pidana, itu dibutuhkan adanya fasilitas yang memadai dalam menegakkan hukum pidana tersebut. Kan tidak mungkin ada pelanggaran hukum pidana yang diadili, tapi tidak ada pengadilannya, misal. Secara sederhana seperti itu. Jika yang kedua, yang terkait dengan suprastruktur, apa yang dimaksud dengan suprastruktur di sini? Yaitu bahwa aparat penegak hukum yang melakukan penegakan terhadap orang yang melanggar hukum pidana itu sudah dibekali dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau hak dan kewajiban mereka yang dibekali dan diberikan oleh undang-undang. Sehingga nanti di dalam penegakannya, selain mereka mendapatkan kekuatan hukum dalam penegakan hukum pidananya di satu sisi, tapi di sisi lain orang yang ditegakkan hukum pidananya itu tetap dapat merespon bahwa apakah sesuai antara apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan wewenang yang mereka miliki. Sehingga jika kita belajar mengenai dasar hukum pidana, maka paling tidak 3 hal yang terkait yang saya jelaskan di dalam segmen video ini itu menjadi penting untuk diketahui. Yang pertama terkait dengan ilmu hukum pidana dan kriminologi, yang kedua yang terkait dengan objek dari ilmu hukum pidana, dan yang ketiga yang terkait dengan tujuan dari ilmu hukum pidana. Baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan secara sederhana mengenai dasar-dasar hukum pidana, yaitu atau materi-materi yang berhubungan dengan hukum pidana sebelum kita mempelajari jauh hukum pidana itu sendiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom dan salam kebajikan. Semoga bermanfaat.